Penasaran nggak sih? Coba kita langsung tanya melalui sambungan Zoom. Sudah ada Amelia Hapsari. Hai Mbak Amel, selamat malam. Selamat malam. Hai Mbak Amel, aku tuh ngeliat postingan Instagramnya. Itu kan sebenarnya diposting 2 hari lalu ya. Gimana akhirnya dapat undangan ini. Tapi ceritain dong, kok bisa sih kemudian dapat undangan ini, diundang jadi juri lagi? Kapan tuh taunya? Sebetulnya saya tahu sama seperti warganet yang lain. Banyak teman-teman saya yang sudah posting duluan di Facebook dan di tempat-tempat lain di Instagram. Jadi saya tidak tahu sebelum diumumkan secara publik sebetulnya. Tapi proses menuju nominasi sendiri, ya mungkin adalah sebuah proses yang cukup panjang ya, dalam artian karena sejak tahun 2015 kerja Indox adalah menghubungkan film-film dokumenter terbaik dari Asia Tenggara dengan industri internasional. Maka kemudian kami memiliki jaringan internasional yang sangat baik, dan kerja saya dan Indox dianggap amat penting untuk membawa suara-suara baru dari Asia Tenggara ke dunia internasional. Karena itulah ada beberapa mungkin anggota industri, anggota akademi sebelumnya yang berpikir bahwa orang-orang seperti saya butuh dinominasikan. Oke. Jadi kayaknya Mbak Amel ini udah dibidik sama Ampas tuh kayaknya udah lama banget ya. Kalau misalnya tadi cerita gitu. Proses penjuriannya akan seperti apa sih Mbak Amel? Ini kan kalau misalnya saya lihat nih dari website resminya Ampas kan bukan hanya artis, tidak hanya sutradara, produser, di jajaran eksekutif, makeup artist, sinematografer, semuanya itu kan ada. Nah ini akan seperti apa proses penjurian ini? Kalau Mbak Amel kan kalau saya lihat dari dokumenter kan? Ya, jadi anggota AMPAS, American Motion Picture Arts and Sciences itu bisa dari orang-orang yang pernah mendapat nominasi Piala Oscar. Jadi karena kategorinya banyak, makanya nominatornya bisa dari berbagai macam bidang. Itu bisa, atau bisa juga direkomendasikan oleh 2 atau lebih anggota yang sudah masuk. Nah, proses penjuriannya sendiri, karena saya baru pertama kali, itu saya tidak terlalu mengerti. Cuman berdasarkan surat dari akademi yang saya terima, sebetulnya akademi ini diadakan supaya para ahli yang para ahli film basically itu kemudian bergabung menjadi akademi dan membuat suara akademi itu semakin mirip dengan suara masyarakat luar. Jadi kalau dunia kita ini beragam, berarti akademi sendiri juga harus beragam. Nah itu alasan kenapa kemudian adanya upaya-upaya supaya jangan sampai hanya diwakili oleh kulit putih saja, jangan sampai suara-suara dari dunia ketiga tidak ada. Jadi itu satu, dan yang kemudian kedua, sesudah masuk akademi terus ngapain? Ada berbagai macam hal yang ini di satu sisi merupakan sebuah privilege atau keistimewaan. Keistimewaannya apa? Itu bisa menonton film-film yang akan masuk menjadi nominasi dan kemudian memberikan vote, atau seperti memilih film-film yang akan masuk ke nominasi. Itu prosesnya menurut saya sih hanya vote saja sih, tidak ada meeting atau kami tidak akan diundang kemudian dalam malam gala dan lain sebagainya. Tapi selain privilege, menjadi anggota akademi juga merupakan sebuah kewajiban sih. Ketika di welcome letternya itu dikasih tahu, oke, sekarang kamu menjadi anggota akademi,
what can you do? Iya, Apa yang iya. bisa kamu lakukan gitu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk misalnya anak-anak muda yang beraspirasi untuk menjadi pemenang Oscar gitu? Bagaimana kamu membagi ekspertismu? Apakah kamu ingin ada pilihannya sih, mentoring seseorang selama 1 tahun penuh? Apakah kamu Oh, ingin oke. terlibat ke dalam apa namanya governance kami, maksudnya ikut menentukan kebijakan-kebijakan sehingga kemudian ikut dalam rapatnya, dalam berbagai macam cara untuk memperbaiki si akademinya itu sendiri. Apakah bisa ikut join memberikan ceramah, seminar atau apapun gitu. Jadi basically akademi dibentuk tidak hanya untuk mengadakan perhelatan Oscar, tapi juga untuk semakin mendemokratisasi film atau sinema itu sebagai sebuah ekspresi. Oke. Sehingga semakin banyak orang yang bisa bikin film, semakin banyak orang yang filmnya semakin meningkat, kayak gitu sih. Basically itu gambarannya. Oke, kalau dibilang bangga pasti ini udah bangga banget kalau ditanya. Jawabannya iya jelas bangga. Tapi kalau saya bilang atau saya tanya, this is the biggest achievement gitu, pencapaian terbesar, gimana Mbak? Uh, being a member of the academy is not an achievement. Itu bukan sebuah pencapaian ya. Ya memang sebuah kayak kehormatan yang diberikan oleh dunia dokumenter internasional kepada saya, iya. Tetapi pencapaian itu lebih menurut saya pada bagi saya ya, kalau dibilang pencapaian adalah apakah tujuan yang telah saya tetapkan itu tercapai apa enggak, itu baru pencapaian. Nah, tujuan saya kan bukan masuk akademi. Tujuan saya kan ketika saya bekerja di Indox, ketika saya menjadi pembuat film dokumenter, tujuan saya adalah supaya masyarakat semakin bisa melihat realitas kehidupan bangsa kita yang mungkin jarang diangkat atau tidak selalu meriah, tidak selalu baik, dan perlu untuk tetap terus disuarakan, tetap terus diangkat supaya kita bersama-sama menjadi masyarakat yang lebih baik. Itu adalah tujuan saya. Nah, apakah pencapaian saya kemudian diukur dari seberapa besar kita bisa mengajak masyarakat untuk semakin menonton film dokumenter misalnya, semakin menghargai film dokumenter sebagai ciptaan, kemudian semakin apakah pembuat film dokumenter semakin mampu untuk menggerakkan perubahan dengan film-film mereka. Jadi bagi saya itu yang jadi ukuran pencapaian, bukan masuk atau tidaknya ke akademi. Goals-nya pasti akan banyak setelah tujuan-tujuan what's next ya, mau ngapain pasti akan banyak setelah mungkin nanti selesai ya untuk jadi juri di akademi ini. Tapi kalau misalnya tadi Mbak Amel ini kan memang sejak lama apalagi dengan Indox terlibat involved dengan pembuatan film dokumenter ya. Bagaimana melihat dan menempatkan film dokumenter ini untuk lebih terlihat lagi khususnya dari Indonesia dan juga di wilayah Asia ini. Ada Rising from Silence, kemudian Fight from Ahok gitu. Boleh di-share Mbak gimana sih artinya dengan chance kemudian dengan kehadiran film dokumenter ini untuk lebih mendapatkan porsi yang banyak di mata penonton. Tadi kan juga Mbak Amel juga sempat singgung tuh. Ya, saya selalu ditanya, bagaimana sih kesempatan film Indonesia untuk mendapatkan tempat yang lebih di dunia internasional, kayak gitu selalu saya ditanya. Sebetulnya kesempatannya itu selalu terbuka, selalu segala sesuatu tergantung pada filmnya itu sendiri, kepada pembuat filmnya. Pastinya kalau mau mendapat tempat di dunia internasional harus bersaing dengan semua bakat dari seluruh dunia. Betul. Sehingga tidak ada jalan pintas. Kita harus mengenal potensi diri kita sendiri dan kemudian menyampaikannya kepada dunia dengan cara yang paling
meyakinkan, paling kreatif dan berbeda daripada yang lain. Seperti mungkin Anda atau teman-teman semua sudah melihat film Parasite. Yep. Bagaimana film ini meskipun sangat Korea dan ya dibuat oleh bakat-bakat Korea, tetapi kemudian dapat membuka mata dunia tentang masyarakat Korea atau ya tentang filmmaking, cara orang Korea bertutur dalam sinema mereka. Jadi ya kalau kita mau seperti itu, ya kita juga harus demikian, menggunakan apa yang kita punya, potensi-potensi yang ada di Indonesia yang sangat unik sebetulnya, cerita-cerita yang unik, perjuangan atau karakter yang juga unik, tetapi kemudian dirangkai sehingga dapat menggugah penonton dunia. Oke, Chance Asia dibuktikan dengan kemenangan Parasite ya tahun 2020 ini untuk Best Picture, kemudian sutradara terbaik. Kemudian juga kita lihat banyak sekali perwakilan dari Asia seperti Constance Wu gitu ya juga menjadi bagian dari The Academy ini. Berarti gimana Mbak melihatnya orang-orang atau sekarang perwakilan dari non kulit putih ini juga mendapatkan chance yang besar untuk bersaing di ajang Oscar atau paling tidak menjadi bagian di ajang Academy Awards? Ya, sesudah Parasite sebetulnya kemudian segala sesuatunya terbuka. Tapi ingat ya kita kemudian harus bersaing dengan bakat-bakat dari seluruh dunia. Betul. Oke, terima kasih Mbak Amel sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Bangga, kita semua bangga, dan yang paling penting terus berkarya, semangat untuk menjadi juri dari banyak sekali film-film yang harus ditonton dan juga pastinya harus di-vote. Sekali lagi terima kasih Mbak Amel.